Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil proyek kami yang berjudul RT 002. Ya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Fikri Ananda Kusuma di bagian database. Silakan Fikri. Nama database itu penduduk DB underscore penduduk RW. Kita ke TB admin. TB admin ini fungsinya untuk akses login. Di sini nama username admin, passwordnya enkripsi. Yang saya buat itu passwordnya juga sama admin. Lalu kita ke penduduk. Di penduduk ini akses database data keluarga, dan yang nama tabelnya admin digunakan untuk tabel kelola data keluarga. Lalu ada TBKK yang digunakan sebagai tabel data kartu keluarga juga sama. Nah, setelah dari database kita masuk ke tampilan codingan login. Nah, ini tampilan loginnya yang sudah saya koneksikan ke DB underscore penduduk RW. Lalu kita cek kalau sudah diisi username dan passwordnya, akan masuk ke index atau dashboard. Kita buka index.php-nya. Nah, ini untuk codingan tampilan indeks, yaitu dengan kelas data penduduk, ada dashboard, dan menunya ada kelola data, dan submenunya data penduduk dan data kartu keluarga. Selanjutnya saya akan ke menu pertama, yaitu menu tampil. Menu tampil di sini kita menampilkan menampilkan tampilan yang menayangkan tabel penduduk yang akan muncul setelah di input nanti. Di sini di tabel yang akan ditampilkan adalah NIK, nama, alamat, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, dan status pernikahan. Di sini kita keluarkan menggunakan echo, PHP, nick-nya semua. Lalu di sini ada menu edit dan hapus. Nanti dari sini akan dialihkan ke tampilan edit dan hapusnya. Setelah menu tampil, kita selanjutnya ke menu penambahan. Menu penambahan ini yaitu codingan dari penambahan, di mana di sini akan muncul nanti input penambahannya data penduduk, yaitu yang tadi kita masukkan nick-nya, namanya, alamat, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, dan status pernikahannya. Nanti semua ketika sudah diinput, kita akan simpan di menu simpan, lalu hasilnya akan otomatis tampil di menu tampil PHP yang pertama. Selanjutnya ke menu edit. Di menu edit ini, apabila kita ingin melakukan perubahan pada penambahan tadi, maka kita tinggal masukkan $nick-nya yang otomatis akan mengambil nick yang dari penambahan tadi. Lalu di sini apabila kita mengklik salah satu di antara nick, nama, alamat, otomatis itu akan terganti secara otomatis. Di sini kita buat juga agar bisa semua diedit. Selain itu, selanjutnya di menu hapus. Di menu hapus ini kita tinggal menghapus salah satu di tabel, umpama ada kesalahan atau ingin kita hapus. Di sini menu kita tambahkan koneksi.php. Untuk menghubungkan ke PHP, kita masukkan $ID. Kita pilih delete from admin. Admin ini adalah database yang kita pilih tadi. Where kita pilih di mana, kita pilih nick, terus $ID. Nah, di sini kita tampilkan echo fungsinya untuk menampilkan script data berhasil dihapus dan akan tampil di PHP sebelumnya. Ya, selanjutnya kita tidak lupa juga dengan
menu koneksi. Ini koneksi juga penting untuk menghubungkan semua form yang kita buat tadi menjadi satu, yaitu di sini ada PHP, hostname-nya localhost, username-nya root, passwordnya kita tidak usah buat passwordnya karena nanti kita membuat yang mudah saja. DB name-nya ini adalah database yang kita buat di sini tadi, yaitu DB penduduk RW. Ya, di sini kita tulis DB penduduk RW, koneksi masih ke connect, hostname, username, password, dan DB name, atau tidak terhubung terhadap database. Kalau umpama database-nya salah, akan muncul tidak terhubung ke database. Ya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Tondi pada menu data tabel. Baik, saya akan menjelaskan data tabel. Jadi di dalam data tabel kartu keluarga ini kita mengambil dari database penduduk, yaitu tabel penduduk maksudnya. Di dalam tabel ini berisi nama lengkap, nik, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, jenis pekerjaan. Dan setelah itu tabel akan mengambil data dari database di tabel penduduk. Lalu ke tabel 2, data tabel 2. Di dalam data tabel 2 ini yaitu berisi tentang penambahan data ke dalam tabel nantinya. Jadi isinya sama seperti yang di dalam data tabel tadi. Ketika kita sudah mengisi form pada data tabel 2 ini, yaitu nama, nik, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, dan jenis pekerjaan, data akan masuk ke database. Lalu kita ke data tabel 3. Dalam data tabel 3 ini adalah perubahan atau edit data. Jadi setelah kita mengisi data di form data tabel 2 atau form penambahan data, jika ada data yang salah dan ingin diganti, kita bisa menggantinya di form data tabel 3 atau ubah data. Jadi di sini kita mengambil data dari database, dari tabel penduduk, dan data akan muncul ke dalam form data tabel 3. Dan ini codingannya. Lalu ke data tabel 4. Ini adalah form hapus data. Jika kita ingin menghapus data, jadi kita tinggal mengklik hapus, dan ini codingannya. Jadi dari tabel data penduduk kita mengambil datanya, di mana yang dihapus itu dibaca dari nik. Nah, setelah itu jika sudah terhapus, muncul tulisan echo atau data berhasil dihapus. Setelah itu perkenalkan, nama saya Dwi Fitriani Nurkiasana dengan nomor NPM 2020 4350 1845. Saya ingin menjelaskan tentang CSS yang ada pada data penduduk. Lanjut. Nah, pada sel CSS yang pertama itu untuk mempercantik tampilan pada web login, yang dimana terdiri dari box login dan user, untuk mempercantik username dan password serta klik login. Lalu untuk style yang kedua, untuk mempercantik tampilan menu utama, yang dimana pada menu utama itu terdiri pada
terdiri dari dashboard yang di dalamnya terdapat menu data penduduk dan data kartu keluarga. Pada sel CSS yang keempat ini untuk mempercantik atau memperindah data penduduk dan data kartu keluarga, yang dimana di dalamnya terdapat tabel, button delete, button update, button simpan, dan reset serta kembali. Dimana hal itu untuk menginput atau menghapus data-data yang ada pada tabel data penduduk dan data kartu keluarga. Nah, setelah ini kami akan memperlihatkan tampilan web yang telah di hosting dan akan dilanjutkan oleh Rihadatu Endila. Di tampilan awal terdapat tampilan login, masukkan username dan passwordnya. Kita isi dengan admin dan password admin, tekan enter. Di sana ada dashboard. Di dashboard kita tekan kelola data dan data penduduk. Di data penduduk terdapat NIK, nama, alamat, tempat lahir, tanggal, jenis kelamin, status, agama. Jika ingin menambahkan data, tekan tambah data. Isi data, NIK, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, jenis kelamin, dan status pernikahan. Lalu tekan tombol simpan untuk menyimpan. Data berhasil ditambahkan. Jika ingin mengedit, tekan tombol yang warna hijau. Di sini kita dengan contoh ingin mengganti nama atau mengedit nama, kita ganti dengan Rizal, lalu ubah, dan data berhasil diubah. Jika ingin dihapus, maka tekan tombol yang warna merah. Data berhasil dihapus, dan kita kembali ke tampilan dashboardnya. Di dashboard kita tekan data kartu keluarga untuk tampilan kartu keluarganya. Di sini tambah data untuk menambahkan data. Masukkan nama, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, dan jenis pekerjaan. Lalu simpan. Data berhasil disimpan. Kembali, data berhasil ditambahkan. Jika ingin menghapus, kita hapus datanya. Dan data berhasil dihapus. Jika ingin diedit, maka tekan tombol hijau, ganti, lalu tekan ubah. Data berhasil diubah. Dan pendidikannya adalah TK. Jika ingin kembali ke dashboard, maka tekan kembali. Maka tampilannya akan kembali ke dashboard, selesai dan logout. Terima kasih. Jika ada yang kurang, maka masukan dan sarannya kami terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.